Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Faiz, NIM 51906111149 dari kelas K3A Program Studi Teknik Industri Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik dalam penilaian kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian statistik K3. Statistika adalah suatu alat dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data, sehingga data bisa diolah menjadi informasi yang berguna. Dalam K3 menggunakan statistika bertujuan untuk menilai kinerja program K3 dalam upaya penurunan kecelakaan kerja. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu sebuah perusahaan dengan pekerja 1.700 bergerak di bidang manufaktur memiliki jam kerja sebanyak 2.280.000. Dalam satu tahun, data kecelakaan kerja sebanyak 49. Hitung frekuensi rate, severity rate, incident rate, ALTR, dan severity score. Jumlah hari kerja yang hilang adalah 165 hari. FR tahun sebelumnya adalah 65. Dari hasil perhitungan statistik tersebut, berikan pendapat untuk mengendalikan keadaan tersebut. Berikut pembahasan. Diketahui jumlah pekerja 1.700, jam kerja 2.280.000, kecelakaan kerja 49, jumlah hari yang hilang adalah 165, FR tahun sebelumnya adalah 65. Ditanya frekuensi rate, severity rate, incident rate, average time loss rate, severity score. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, frekuensi rate atau tingkat keseringan. Untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per sejuta orang karyawan, cara untuk menghitung FR adalah jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan dibagi jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan. Rumus FR adalah total kasus kecelakaan kerja dibagi total jam kerja orang dikali 1 juta. FR 49 total kasus kecelakaan kerja dibagi 2.280.000 total jam kerja dikali 1 juta. 49 dibagi 2.280.000 adalah 0,00021491 dikali 1 juta. Hasil dari FR adalah 21 jam. Hasil tersebut menunjukkan pada periode orang kerja pada saat kecelakaan kerja sebesar 21 jam per sejuta orang kerja, dan nilai frekuensi rate menunjukkan bahwa pekerja tidak berada di tempat kerja setelah terjadi kecelakaan kerja. Pembahasan kedua, severity rate atau tingkat keparahan. Untuk mengidentifikasi hilangnya hari kerja untuk per sejuta jam kerja orang, data yang digunakan untuk menganalisis SR adalah hilangnya hari kerja akibat kecelakaan kerja dan jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan. Rumus SR adalah total hari kerja hilang karena kecelakaan kerja dibagi total jam kerja orang dikali 1 juta. SR 165 hari kerja hilang karena kecelakaan kerja dibagi 2.280.000 total jam kerja dikali 1 juta. 165 dibagi 2.280.000 adalah 0,00007236 dikali 1 juta. Hasil dari SR adalah 72 hari. Hasil severity rate menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 72 hari per sejuta jam kerja orang. Pembahasan ketiga, incident rate atau tingkat kejadian, digunakan untuk menginformasi mengenai presentasi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Data yang digunakan untuk menganalisis SIR adalah jumlah kasus dikali 100 dibagi jumlah tenaga kerja yang terpapar. Rumus IR adalah total kasus kecelakaan kerja atau total tenaga kerja dikali 100%. IR 49 kasus kecelakaan kerja dibagi 1.700 total tenaga kerja dikali 100%.
49 dibagi 1.700 adalah 0,00288 dikali 100%. Hasil dari IR adalah 2,88%. Hasil dari presentasi kecelakaan kerja pada perusahaan manufaktur tahun 2020 adalah 2,88%. Pembahasan keempat, average time loss rate atau rata-rata hilang hari kerja karena kecelakaan kerja. Indikator tingkat durasi yang mengidentifikasi tingkat keparahan suatu kecelakaan. ALTR ini merupakan kombinasi antara FR dan SR. ALTR dihitung dengan membagi jumlah hari kerja yang hilang akibat kecelakaan dengan jumlah jam kerja yang hilang. Rumus ALTR adalah jumlah waktu yang hilang dikali 1 juta dibagi total jam kerja pekerja. ALTR 8 kali 165 dikali 1 juta dibagi 2.280.000. Hasil dari ALTR adalah 579 jam. Hasil ALTR yang menunjukkan bahwa waktu yang hilang setiap kecelakaan kerja adalah 579 jam. Pembahasan keempat, Safety Course atau nilai keselamatan kerja menunjukkan tingkat perubahan peningkatan kinerja K3 yang berkaitan dengan kecelakaan kerja atau insiden kerja. Rumus Safety Course adalah FRN-1 dibagi FRN-1. Keterangan, FRN adalah nilai FR saat ini dan FRN-1 adalah nilai FR yang lalu. STS antara 2 dan minus 2 tidak menunjukkan perubahan berarti. STS di atas 2 menunjukkan keadaan memburuk, STS di bawah minus min 2 menunjukkan keadaan yang membaik. Safety cost 21 min 65 dibagi 65 dibagi 1 juta. 21 dikurangi 65 min 44 dibagi 65 dibagi 1 juta. Minus 0,000067 sama dengan minus 67 dikali 10 pangkat min 7. Jadi hasil safety cost nilai keselamatan kerja adalah minus 67 dikali 10 pangkat min 7 yang berarti bahwa STS di bawah min 2 menunjukkan keadaan yang membaik. Berarti keadaan perusahaan manufaktur ini menunjukkan keadaan yang membaik. Upaya pengendalian kecelakaan kerja berdasarkan hasil perhitungan statistik dalam penilaian program kesehatan dan keselamatan kerja dapat diperoleh upaya pengendalian kinerja kecelakaan kerja, yaitu 1. Mengembangkan prosedur kerja, 2. Melakukan pengawasan, 3. Melakukan pemeliharaan, dan keempat, menyediakan pelatihan. Solusi untuk mencegah atau mengurangi risiko kecelakaan kerja yaitu dengan membuat peraturan tentang prosedur keselamatan dan selalu menggunakan peralatan safety. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.